Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak, Ibu, Guru Penggerak. Perkenalkan saya Desra, Guru SMP Negeri 18 Kota Pekanbaru, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.2 refleksi 4P koneksi antar materi modul 1.2. Ini saya didampingi oleh fasilitator Ibu Lailatul Badriah MPD dan pengajar praktek Ibu Raja Ira Novia Badar Putri SPD. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang di sekolah saya SMP Negeri 18 Pekanbaru. Saya melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan memperhatikan kodrat alam, kodrat zaman agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kegiatan yang bisa saya lakukan diantaranya adalah menyambut kedatangan murid pagi hari dengan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Menanamkan karakter religius, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini mengingatkan kepada murid bahwa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kita harus berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Berkolaborasi dengan teman saat pembelajaran kelompok dan praktek. Ini adanya pengembangan pemimpin pembelajaran dalam teman sejawat. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman, bahwa pembelajaran itu tidak selalu dilakukan di dalam kelas. Ada kalanya kita melakukan pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman, guru bisa menggunakan berbagai media pembelajaran yang berupa infokus atau memanfaatkan gawai atau handphone yang ada pada siswa saat melakukan proses pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat kepada murid, bahwa tidak selamanya guru yang harus melakukan pemimpin pembelajaran. Ada kalanya kita memberi kesempatan kepada murid untuk memimpin pembelajaran untuk teman-temannya. Menumbuhkan kreativitas dengan memanfaatkan barang bekas untuk materi IPS dengan tema kewirausahaan. Di sini siswa sangat kreatif memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan sekolah, terutama minuman mineral. Mereka membuat bunga, tas, kemudian berbagai macam pernak-pernik gantungan yang sangat kreatif. Saya juga melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peranan sebagai guru penggerak. Di antaranya mengikuti kegiatan seminar, workshop, pelatihan, atau webinar, baik yang dilakukan secara langsung maupun dilakukan secara daring atau online. Menciptakan pembelajaran yang bervariasi dan membuat video pembelajaran. Di sini saya mencoba membuat karya inovatif dengan membuat video pembelajaran yang saya kirim ke channel YouTube pribadi saya. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Melakukan kegiatan refleksi setelah pembelajaran dengan murid maupun dengan rekan sejawat. Tujuannya di sini, kalau dengan murid, agar saya mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan dan bagaimana perasaan murid saya mengikuti pembelajaran dengan saya. Kemudian dengan rekan sejawat agar memberikan masukan-masukan tentang cara praktek saya mengajar di dalam kelas.
Kemudian saya aktif dalam kegiatan NGMP IPS sekota Pekanbaru. Refleksi 4P. Peristiwa saat melakukan perubahan. Sebelum mempelajari modul 1.1 hingga 1.2, momen yang paling berkesan dan penting bagi saya yaitu adalah dalam menghadapi murid. Sebelumnya saya meyakini bahwa tindakan-tindakan tegas, baik perkataan maupun perbuatan yang tidak terukur dan menghukum murid bisa merubah perilakunya. Tetapi kenyataannya, perubahan itu hanya terjadi atas rasa takut dan sifatnya sementara. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, di sini saya mulai memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga pemikiran saya mulai berubah. Kedepannya saya harus mulai memberikan tuntunan kepada murid dengan lebih sabar dan ikhlas. Tidak boleh menuruti kehendak saya, karena mereka masing-masing anak adalah unik dan berbeda dan memiliki kemampuan dan pemahaman yang tidak sama. Perasaan saya selama melakukan perubahan, di mana di sini ada momen saya merasa seperti mendapatkan energi baru, semangat baru, termotivasi dan tertantang untuk dapat belajar lebih giat lagi dalam memahami materi dan berusaha untuk menerapkan di sekolah saya, yaitu menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran saat melakukan perubahan. Sebelumnya saya merasa dan berpikir bahwa untuk memahami dan menerapkan modul 1.1 dan modul 1.2 sangat sulit di sekolah, karena kita harus mengubah cara pandang berkaitan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Namun, sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik dan benar itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Penerapan saat melakukan perubahan. 1. Selalu merefleksi dan mengevaluasi setiap kegiatan pembelajaran, baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. 2. Melakukan kolaborasi dengan pimpinan sekolah dan rekan sejawat setiap melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kaitan modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami, yaitu guru dituntut untuk totalitas fokus melayani murid agar tumbuh dan berkembang secara holistik, yaitu tajam pemikirannya, halus rasanya, dan sehat kuat jasmaninya. Hadirnya guru penggerak sebagai agen perubahan konsisten pendidikan yang berpijak kepada filosofi Ki Hajar Dewantara harus mampu menerapkan 3 kata kunci, yaitu teladan, motivasi, dan merdeka. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang dapat memerintah dan menguasai diri sendiri. Inilah manusia yang beradab, dan itulah yang dimaksud dan tujuan pendidikan dalam garis besar filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekian video pembelajaran dari saya, aksi nyata modul 1.2. Semoga menginspirasi dan kita semua bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, supaya terwujudnya merdeka belajar di negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.